Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Ayuhat tulaba jami'an, sahabat pecinta Al-Quran. Pada hari yang berbahagia ini kita akan belajar dan memahami bagaimana cara membaca surah Al-Lahab, yaitu cara waqaf ayat 1 dari surah Al-Lahab. Mungkin masih banyak di antara kita yang membaca salah saat waqaf ayat 1 surah Al-Lahab. Dan saya juga saat mengajar masih hampir semua salah saat waqaf surah Al-Lahab ayat 1 ini. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan. Baik, langsung saja kita jelaskan. Yang pertama, surah Al-Lahab ini adalah salah satu surat yang di sini setiap akhir ayatnya terdapat yaitu qalqalah. Ya, di sini terdapat qalqalah, ayat kedua juga terdapat qalqalah, ayat ketiga juga terdapat qalqalah, ayat keempat juga qalqalah, dan juga ayat yang kelima yang terakhir. Nah, qalqalah di sini jangan kita kira semuanya sama. Jadi yang pertama kita pahami dulu apa itu qalqalah. Qalqalah itu kita pantulkan suaranya di saat kita mematikan huruf tersebut. Qalqalah ada 4. Seperti saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra, ada qalqalah akbar, ada qalqalah mutawassit. Ada 4. Jadi di sini terdapat 2 qalqalah. Kalau yang ini yaitu qalqalah kubra, yang ini qalqalah kubra, yang ini qalqalah kubra, yang ini qalqalah kubra. Akan tetapi yang ini qalqalah akbar namanya. Makna faham daripada qalqalah akbar yaitu qalqalah yang kita berhenti di ayat tersebut dan di huruf yang kita matikan yaitu huruf qalqalah itu bertasydid. Seperti contoh satu lagi yaitu minal haqqa. Jadi cara membaca qalqalah akbar itu harus dengan cara jeda dulu. Jadi cara bacanya begini. Yang benar membacanya kita baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi diwakaf dengan cara dihentikan dulu, jeda. Watab, baru watab. Ditahan dulu banyak seperti bertasydid, baru ke pantulannya. Karena banyak kita membaca tabbat yada abi lahabin watab. Itu salah. Kenapa? Karena tidak ada jedanya. Jadi qalqalah ini harus ada jedanya dulu. Mungkin masih banyak di antara kita yang membaca watab. Maka kalau watab itu salah bacaannya. Yang benar gimana cara baca? Tabbat yada abi lahabin watab. Ditahan dulu seperti tasydid. Setelah itu baru ke pantulannya. Selanjutnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ke sini langsung. Wa ma kasab. Ini qalqalah kubra namanya. Kalau ini qalqalah akbar. Jadi beda-beda ya. Selanjutnya, sayas. Ini jangan sampai sayasla, bukan sini nih, akan tapi sod ya. Kita baca harus tebal. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ini waqaf lebih bagus diberhenti, tapi karena pendek jadi kita ambil langsung ya. Fi jidha hablum mim masad. Nah, ini yaitu surah Al-Lahab yang sering terjadi kesalahan di sini.
Baik, selanjutnya kita lanjut ke surah An-Nas ya. Kita perbaiki bagaimana cara membaca surah An-Nas yang benar. Nah, surah An-Nas ini memang semua orang baca dan tiap hari juga kita membacanya mungkin dalam sholat. Akan tetapi tidak mustahil kalau masih banyak di antara kita masih salah membacanya, yaitu di ayat ketiga ini, ayat keempat. Nah, jadi sekarang kita dengar sekali bagaimana cara baca yang benar dan kita jelaskan di mana kesalahan yang sering terjadi ya. Baik, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dengan benar dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, begitu cara membaca surah An-Nas yang benar ya. Nah, jadi kalau huruf dal ini ada banyak pendapat perbedaan. Ada sudu ya, agak-agak beda nih. Baik, kita jelaskan. Yang sering terjadi kesalahan yang pertama di sini. Nah, ya, orang baca Qul a'udzu birabbin nas. Jadi yang benar Rabbin, bukan Robin ya, bukan Robin nas, akan tapi Rabbin tasydid. Nah, ini yang pertama diingat. Yang kedua, di sini jangan sampai panjang. Malikin, bukan malikin, bukan tidak panjang ini. Malikin nas. Nah, yang pertama di sini Rabbi, Rabbin, bukan Robin. Yang kedua ini pendek. Yang ketiga, ini tidak ada yang salah, biasanya tidak ada yang salah di sini. Nah, yang keempat di sini dan yang di sini. Nah, kita baca min syarril waswasil khannas. Ya, ini syarri yang benar ya. Syarril waswasil khannas yang benar. Orang membacanya termasuk jamaah saya, sangat saya mendengar min syaril, syaril bukan syaril, yang benar syaril ya. Jadi ini diingat min syarril, syarril ada tasydidnya. Nah ini waswasil, ini sin semua diingat. Min syarril waswasil khannas. Nah, selanjutnya kesalahan yang sering terjadi ya di sini. Alladzi yuwaswisu, ini sudah sin, yuwaswisu fi su. Nah, ini shad bukan fisu. Fisu, kalau su maka bacaannya salah. Yang benar su tebal ya. Alladzi yuwaswisu fi su. Nah, su. Nah, beda, walau agak sama dengannya tapi beda nih. Su. Nah, ini tebal, ini tipis ya. So. Su. Nah, beda ya. Ini diingat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini untuk surah An-Nas. Nah, di atasnya ada surah Al-Falaq. Jadi Al-Falaq ini juga harus dibaca dengan benar ya, karena semua Al-Quran itu harus benar bacaannya. Jadi saya buat channel ini semoga bermanfaat bagi orang-orang yang pecinta Al-Quran dan yang baru belajar Al-Quran ya. Baik, kita simak cara membaca surah Al-Falaq itu ya, harus
Nah, ini lebih banyak min syarrinya. Jadi jangan sampai min syarri. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang benar gimana cara bacanya? Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, begitu ya cara membaca surah Al-Falaq. Nah, surah Al-Ikhlas kemarin sudah kita jelaskan. Nah, itu diingat min syarri ya. Ini juga wa min syarrin Nah, ini fa-nya panjang. Di sini juga banyak yang salah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, begitulah cara membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq dan juga surah Al-Lahab. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua para pelajar Al-Quran dari awal, yaitu dari nol ya bisa dikatakan. Nah, bagi Anda yang ingin belajar terus, yang memperbaiki Al-Quran yang belum diketahui, maka boleh subscribe channel ini. Dan Alhamdulillah kita sudah ada 27.000 yang cinta kepada Al-Quran. Karena saya yakin setiap orang yang subscribe channel ini adalah orang yang mencintai Al-Quran, ingin memperbaikinya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh subscriber saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam segala urusan. Semoga dimudahkan rezeki Anda, dilancarkan dalam belajar Al-Quran, dan menjadi keturunan-keturunan Anda nanti sebagai orang yang soleh dan soleha para pecinta Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.